Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfariyandi dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya ingin melakukan praktikum kolowid. Sebelum masuk ke dalam praktiknya, izinkan untuk saya memperkenalkan dari masing-masing kelompok. Yang pertama ada Jidan Maulana absen 10, dan yang kedua ada saya sendiri Muhammad Alfariyandi absen 20, dan yang ketiga ada Rafi Zaki Daniswara absen 27, dan yang terakhir ada Muhammad Bintang Dwi Zuliatama absen 21. Baik, langsung saja masuk ke dalam praktikumnya. Sebelum memulai praktikum kita kali ini, saya ingin memberikan penjelasan singkat mengenai materi yang akan kita bahas di praktikum kali ini. Efek tindal merupakan gejala penghamburan berkas sinar cahaya oleh partikel-partikel koloid. Larutan merupakan sistem homogen yang terdiri atas zat larut dan zat pelarut, sehingga antara keduanya tidak dapat dibedakan. Koloid merupakan suatu bentuk campuran yang terdiri atas dua atau lebih zat yang bersifat heterogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar. Sedangkan suspensi merupakan campuran fluida yang mengandung partikel padat. Sekarang ada tujuan praktikum. Tujuan praktikum ini adalah mengetahui jenis-jenis campuran, menganalisis perbedaan sifat campuran, dan mengetahui efek tindal pada sifat koloid. Oke, di sini saya sedang melakukan praktikum koloid. Yang ini ada tepung terigu, kemudian ini ada garam, dan ini adalah susu. Disediakan 3 media, yaitu gelas dan diisikan air. Oke, yang pertama saya memasukkan tepung terigu ke dalam gelas yang pertama. Kemudian diaduk merata. Baik, sudah. Kemudian saya memasukkan garam ke dalam gelas yang kedua. Terus dimasukkan garamnya, kemudian diaduk. Baik, sudah teraduk. Selanjutnya penentuan. Ini adalah gelas pertama yang diisi oleh tepung terigu. Baik. Kemudian gelas yang kedua yang diisikan garam. Dan yang terakhir adalah gelas 3 yang diisi oleh susu.
Selanjutnya ada praktik uji coba efek tindal. Pada campuran antara garam dan air, partikel zat terlarut dan partikel zat pelarut sudah tidak dapat dibedakan lagi. Ini menandakan bahwa campuran tersebut terlarut sempurna, sehingga cahaya dapat ditembuskan. Campuran ini termasuk larutan. Sedangkan pada campuran antara susu dan air, cahaya tidak ditembuskan secara sempurna, namun dihamburkan. Hal ini karena partikel terlarut tersebar merata ke dalam pelarut, sehingga menghalangi cahaya. Pada campuran antara tepung terigu dan air, termasuk suspensi. Hal ini dikarenakan partikel terlarut yang berupa tepung memiliki ukuran yang cukup besar dan lebih besar daripada partikel air, sehingga tidak dapat meneruskan cahaya. Kesimpulan, yang pertama, campuran antara garam dengan air termasuk larutan. Adapun ciri-ciri atau sifat dari larutan yang bersifat homogen. Semua partikel berdimensi kurang dari 1 nanometer, terdiri atas satu fase, bersifat stabil, dan tidak dapat disaring. Contoh lain dari larutan adalah larutan gula, larutan cuka, dan juga larutan sirup. Yang kedua, campuran antara susu dengan air termasuk koloid. Adapun ciri-ciri dari koloid yaitu secara makroskopis bersifat homogen, partikel berdimensi antara 1 nanometer hingga 100 nanometer. Terdiri atas dua fase, pada umumnya bersifat stabil, serta tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Contoh lain adalah sabun, santan, selai, dan mayonnaise. Yang terakhir, campuran antara terigu dengan air termasuk suspensi. Adapun ciri-ciri dari suspensi yaitu bersifat heterogen, salah satu atau semua dimensi partikelnya lebih besar dari 100 nanometer, terdiri atas dua fase, tidak stabil, serta dapat disaring. Contoh lain dari suspensi yaitu kopi, air dengan minyak, dan air dengan lumpur.